Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu membuktikan bahwa ketika Tuhan berkata Dia menyertai kita, itu bukan sekedar ucapan, tetapi janji itu Tuhan genapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya Tuhan ada punya rencana yang indah dan luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita, bukan apa yang kita mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 saya akan baca buat kita semua. Saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan tahu jalan hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau Tuhan tahu jalan hidup kita, apapun yang Dia izinkan terjadi bagi kita, berarti di balik itu ada rencananya yang indah dan dahsyat dan luar biasa. Apapun kata orang tentang kita, Tuhan lebih tahu siapa diri kita, dan Tuhan tahu mempersiapkan masa depan kita yang indah dan dahsyat dan luar biasa. Perkataan orang tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita belajar dari Ayub. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mendengar Elifas, dia tidak mendengar Bildad, dia tidak mendengar Sofar, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia mau membelah dirinya di hadapan Tuhan tentang semua penderitaan yang dia alami. Dan kita tahu Ayub, dia adalah orang yang jujur, setia, saleh, takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan yang luar biasa. Bukan saja harta miliknya hilang dan lenyap, tetapi Ayub mengalami penderitaan yang begitu buruk kalau dibilang, karena sangat berat, sehingga dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia harus menyalahkan Tuhan atau dia datang kepada Tuhan? Karena kita sudah tahu sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, mereka datang dengan pandangan-pandangan yang berbeda tentang penderitaan yang Ayub alami. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dikatakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ketika pandangan dari sahabat-sahabat Ayub tentang dirinya, Ayub mau datang kepada Tuhan. Dia datang untuk membela dirinya tentang semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tetapi yang luar biasa kalau kita perhatikan, di ayat yang ke-10 dikatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Artinya apa? Kalau Tuhan tahu jalan hidupnya, semua yang Tuhan izinkan terjadi bagi Ayub, ada rencana Tuhan bagi Ayub. Oleh sebab itu Ayub berkata,
Tuhan tahu jalan hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, penderitaan yang Ayub alami ini dibilang penderitaan yang kalau orang yang imannya tidak kuat, dia akan meninggalkan Tuhan. Karena semua yang menjadi milik Ayub itu hilang dan lenyap. Tetapi Ayub mau datang kepada Tuhan, dia mau serahkan pergumulannya, persoalannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang dia mau datang mencari Tuhan. Artinya ini menggambarkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, kita datang kepada Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, tapi kita datang membawa pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan apa yang Tuhan izinkan, di balik itu Tuhan akan siapkan berkat mujizat bagi kita sebagai orang percaya. Dan saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menurut jalannya dan tidak menyimpan. Ayub dalam penderitaan, pergumulan, tapi Ayub fokus kepada Tuhan. Dia dengar perintah Tuhan, dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini menggambarkan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang begitu berat, pergumulan hidup, apapun yang terjadi, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap pergumulan, setiap persoalan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Immanuel. Kita belajar dari kisah Yusuf. Kutuk menjadi berkat. Yusuf mengikuti proses Tuhan, dan di balik itu Tuhan pakai dia bukan sebagai ekor, tapi sebagai kepala. Begitu pula saudara, dimanapun saudara berada yang menonton video ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, pergumulan hidup. Datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan persoalan, maka Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita belajar juga dari Yefta ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, diusir, tapi Tuhan mengubah itu menjadi berkat baginya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kita belajar dari kisah Ayub bahwa semua yang Tuhan izinkan ada rencananya bagi kita sebagai orang percaya. Dan Ayub berkata akan timbul seperti emas. Artinya Ayub memahami bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya untuk melatih dia untuk lebih dewasa, lebih mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap pergumulan, setiap persoalan itu Tuhan izinkan untuk membawa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa di balik penderitaan, di balik tangisan, di balik sakit penyakit, Tuhan akan gantikan dengan berkat yang luar biasa bagi kita. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi tantangan. Jangan pernah mundur ketika melihat beban yang begitu berat. Tapi percaya bersama Tuhan kita akan bisa, bersama Tuhan kita akan mampu melewati segala tantangan dan persoalan. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita, dan Dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita untuk menuntun kita berjalan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap semangat, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Shalom.